Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Klub Belajar. Di video ini kita juga akan membahas tentang SKB Widya Iswara part ke-7. Jadi ini tuh semua partnya ini akan aku buat linear sesuai dengan list yang ada, kisi-kisi yang ada di sini. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu ada Permen 4 RB nomor 22 tahun 2014. Kemudian kita juga sudah breakdown dengan 5 perkalaan ini. Dan di video kali ini kita akan memulai ke kisi-kisi pengelolaan pembelajaran dan masuk ke poin pembelajaran orang dewasa atau biasanya disingkat dengan POD, atau teman-teman juga sering dengar dengan istilah andragogi, pembelajaran seni belajar orang dewasa. Jadi itu beda andragogi dan pedagogi. Kalau pedagogi seni belajar anak-anak, jadi pedos gogos gitu ya, pedos anak-anak, gogos pembelajaran seni belajar. Kalau ini andragogos. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung ke soal-soal tentang POD. Disclaimer lagi nih teman-teman, soal-soal yang ada di sini adalah soal-soal yang dikonstruk dari materi-materi pembelajaran orang dewasa, dan pastinya ini juga akan menyangkut dengan pengalaman SKB kemarin, karena soal SKB-nya tuh panjang banget, jadi tidak bisa diingat secara rinci. Akan tetapi mungkin soal-soal di sini tuh nanti akan bisa membantu teman-teman untuk memberi bayangan kira-kira soal-soal seperti apa sih yang akan keluar, ataupun kalaupun tidak memberi bayangan, at least soal-soal di sini akan memberikan penguatan kepada teman-teman tentang materi-materi sesuai yang telah dirangkum sesuai dengan kisi-kisi SKB untuk WI. Oke, next. Soal pertama, pembelajaran orang dewasa atau POD disebut juga dengan andragogi. Konsep andragogi ini berkaitan dengan proses A. Transfer ilmu pengetahuan, B. Berpusat pada ilmu pengetahuan tetapi tidak kontinu, C. Bagaimana memimpin atau membimbing orang dewasa, D. Pewarisan kebudayaan yang dimiliki generasi yang lalu kepada generasi selanjutnya, atau E. Bagaimana memimpin atau membimbing anak-anak. Nah, kita lihat teman-teman, untuk transfer ilmu pengetahuan sudah jelas bukan, karena POD ini tidak menganut konsep transfer ilmu. Kemudian juga untuk anak-anak juga sudah jelas bukan, karena ini adalah pedagogi, dan transfer ini juga pedagogi ya teman-teman. Oke, kemudian untuk pewarisan kebudayaan, pewarisan dari tidak. Kemudian juga yang tidak kontinu tidak ya, karena untuk andragogi mereka menganut konsep long life education, lifelong education, sering dibolak-balik ya, pokoknya intinya pendidikan sepanjang hayat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sesuai dengan kunci jawaban. Next. Kemampuan mengambil keputusan merupakan ciri orang dewasa menurut konsep A. Diri, B. Perspektif waktu, C. Kesiapan belajar, D. Pengalaman, atau E. Pengetahuan. 5 detik teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah diri. Jadi nanti teman-teman akan lihat sendiri, teman-teman baca sendiri materi yang sudah aku bagikan di Google Drive-nya aku. Ada beberapa konsep yang merupakan implikasi dari pembelajaran orang dewasa. Nanti ada konsep diri, perspektif waktu, kesiapan belajar. Teman-teman nanti bisa baca lebih dalam sehingga teman-teman bisa lebih memahami tentang konsep-konsep tersebut. Kemudian ada lagi soal, belajar sekarang untuk digunakan sekarang merupakan ciri orang dewasa menurut konsep A. Diri, B. Pengalaman, C. Kesiapan belajar, atau D. Perspektif waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah perspektif waktu.
Ini aku nggak jelasin ya teman-teman baca aja sendiri. Nanti kalaupun teman-teman mau dijelasin, teman-teman bisa komen di bawah tentang konsep-konsep yang ada di pembelajaran orang dewasa ini. Oke, next. Dalam konsep andragogi, seorang penyuluh tidak perlu menyiapkan bahan penyuluhannya secara detail ini teman-teman, secara detail untuk disampaikan kepada objek penyuluhan. Hal ini merupakan implikasi dari konsep A. Diri, B. Pengalaman, C. Kesiapan belajar, atau D. Perspektif waktu. Ini jelas teman-teman ya, kalau teman-teman bisa menganalisa walaupun tanpa mengetahui, tanpa harus punya prior knowledge tentang konsep diri, tentang konsep maksudku, teman-teman pasti tahu ini jawabannya adalah yang C. Kesiapan belajar. Jadi istilahnya tuh pembelajaran dewasa ini motivasinya tuh terdorong dari unsur dari dalam dirinya sendiri untuk siap belajar, siap mengajar, siap menimba ilmu, siap melakukan segala sesuatu ya, karena mereka punya motif yang harus dicapai. Oke, next. Filsafat yang tidak sesuai dengan pembelajaran orang dewasa adalah A. Asa asi asuh, B. Menyosol beras, C. Tuuri handayani, atau D. Botol kosong. Ini juga jelas teman-teman, kalau teman-teman lihat dari opsi jawabannya adalah pembelajaran orang dewasa tidak sesuai dengan filsafat botol kosong. Botol kosong ini biasanya merupakan filsafat untuk pembelajaran pedagogi atau anak-anak, dimana sama seperti istilahnya kita menuangkan air ke dalam gelas gitu ya, tapi ini tidak berfungsi di pembelajaran orang dewasa. Oke, next. Prinsip manfaat pada POD menjamin A. Kesinambungan materi yang dipelajari, B. Kesesuaian materi yang dipelajari dengan kebutuhan pelajar, C. Kesiapan mental dan fisik pelajar, atau D. Kesesuaian materi yang dipelajari dengan spesifik lokal. Jawabannya yang mana nih teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang B. Kesesuaian materi yang dipelajari dengan kebutuhan pelajar. Jadi untuk konsep pembelajaran orang dewasa, mereka tuh sangat mementingkan mereka tuh butuhnya apa. Kemudian ketika mereka membutuhkan sesuatu untuk dipelajari, makanya mereka akan adanya kepuasan tersendiri karena materi yang dipelajari itu adalah sesuai dengan kebutuhan pelajar. Makanya kalau tadi itu sebelumnya kita juga sudah punya video tentang analisis kebutuhan diklat ya. Jadi dimana kalau ada suatu pelatihan yang dibutuhkan, maka akan dilaksanakan untuk memenuhi kesesuaian materi dengan kebutuhan diklat yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja untuk andragogi. Kalau teman-teman ingin mempelajari lebih banyak, pastikan teman-teman jangan lupa untuk baca semua materi yang sudah aku share di Google Drive. Di link deskripsi di video SKB aku yang ketiga dari bawah, kayaknya teman-teman bisa cari sendiri. Atau kalaupun aku nanti bakal taruh di sini di bagian card, di bagian kanan atas di video ini, teman-teman tinggal klik aja video mana yang aku maksud untuk dicari link deskripsi untuk link Google Drive materi semua bahan-bahan SKB. Oke, thank you. See you on my next video. Bye bye.